Tapi ya katanya setelah kejadian itu, penampakan dari seorang perempuan kerap muncul di daerah sana, dan juga penampakan seorang gadis muda yang muncul di cermin. Welcome back to my YouTube channel. Dan thank you buat kalian yang sudah klik video ini. So happy new year guys. Gimana nih suka dan duka di tahun lalu, di tahun 2020? Mungkin bagi sebagian orang lebih banyak kedukanya, tapi nggak apa-apa. Di tahun baru kali ini semoga kita semua bisa menjadi lebih baik, dan semoga aja lebih banyak sukanya bagi kita semua. Nah, untuk mengawali tahun baru 2021 ini, aku akan membawakan kisah horor tapi nggak dari Indonesia, yaitu Midley's Plantation, yang cukup terkenal mengenai hantu yang ada di dalam cermin. So, kayak gimana ceritanya? Let's get started. Tunggu dulu. Di tahun baru kali ini siapa sih yang gak mau tampil beda, tampil cantik? Yang pasti tampil cantik itu menjadi idaman semua orang, semua cewek maksudnya. Ya walaupun sebenarnya cantik itu relatif sih. Nah, ngomongin nih masalah kecantikan, aku mengenali salah satu produk ke kalian yang cukup viral nih di TikTok. Ayo kalian yang main TikTok pasti tahu produk ini. Jadi emang produk ini bermanfaat banget nih bagi kalian yang sangat care masalah kulit. Karena produk ini yang mempunyai manfaat salah satunya yaitu menyamarkan flek hitam pada wajah. Dimana kalian semua pasti tahu kalau menyamarkan atau menghilangkan flek hitam itu susahnya minta ampun. Ayo penasaran? Penasaran? Ini dia Kedas Beauty Brightening Shop, yang mana sabun ini nggak cuma bisa kalian gunain pada wajah, tapi juga bisa kalian pakai untuk badan. Selain manfaat yang udah aku jelasin tadi, sabun ini juga mempunyai manfaat meratakan warna kulit, menghilangkan noda bekas jerawat, dan juga beruntusan pada wajah. Dan kalian gak usah khawatir karena produk ini sudah ada BPOM-nya, jadi aman digunakan. Dan mungkin kalian yang masih berpikir kalau sabun pencerah atau kecantikan lainnya itu pasti mahal kan, apalagi di masa pandemi kayak gini. Tapi kalian gak usah khawatir karena hanya dengan satu produk sabun ini aja kalian udah bisa pakai di wajah, bisa pakai di badan, dan untuk harganya itu terjangkau banget. Lihat nih, aku aja sampai beli dua karena saking worth it-nya. Produk ini tuh cepet banget habisnya, ya ampun, heran ya, daripada stok kosong terus aku nyesel belum beli, ya udah sekalian aja aku beli dua pakai stok di rumah. Dan buat kalian yang kepo atau kalian mau langsung order gitu biar nggak kehabisan, kalian bisa klik linknya di kolom description, udah aku tulis di sana ya, tinggal klik, gampang banget. Oke, jadi sekarang baru langsung kita masuk ke kisahnya. Let's get started. Menurut warga di sana, rumah ini dihuni oleh 12 roh gentayangan. Oke, satu aja udah serem sih, lah ini 12. Udah kayak tim sepak bola terus lebih satu lagi. Jadi menurut warga setempat, rumah ini pernah dijadikan sebagai lokasi 10 pembunuhan. Tapi ya nggak semuanya masuk dalam catatan sejarah juga. Dan pada tahun 2002 nih ada sebuah acara TV lokal, yaitu Unsolved Mysteries, yang lagi syuting di rumah ini. Ya mereka mengulaslah keberadaan rumah. Dan terus si pembawa acara bersaksi nih, waktu lagi proses syuting, para kru mengalami banyak kesulitan teknis. Mungkin tiba-tiba lampunya mati, ya kayak diganggu-ganggu gitulah, kayak di film-film. Jadi ada beberapa kisah nih yang menyelimuti Midley's Plantation ini. Ada yang mengatakan bahwa rumah ini dibangun di atas tanah pemakaman India, dan hantu wanita India kerap menampakkan diri di rumah ini. Terus ada juga yang bilang kalau selama perang sipil, rumah ini digeledah oleh tentara dan ada setidaknya 3 orang yang tewas di rumah ini, yang mungkin arwahnya masih bergentayangan jadi roh penasaran. Selanjutnya juga ada cerita nih yang cukup terkenal, dimana dulu ada sepasang suami istri nih yang tinggal di rumah ini yang bernama Mark, jadi yang cowok Mark, dan yang cewek namanya Sarah Woodruff. Dan katanya mereka berdua sering banget menganiaya budaknya yang bernama Chloe. Budak agak gimana gitu ya bilangnya, kita bilang asistennya aja lah ya. Jadi cerita tentang si Chloe atau asistennya ini juga ada banyak versi. Ada yang bilang kalau si Chloe ini dipaksa untuk menjadi wanita simpanan majikannya. Ada juga yang bilang kalau si Chloe ini punya kebiasaan buruk, yaitu menguping pembicaraan tuannya dari lubang kunci. Ya ampun, kepo amat sih si Chloe ini sampai nguping-nguping dari lubang kunci begitu. Dan terus suatu hari si Chloe ini menguping pembicaraan tuannya tentang rahasia bisnis. Dan sialnya waktu itu dia tertangkap basah oleh majikannya, si Mark itu. Terus dia dianiaya, dan bahkan mungkin karena saking keselnya si majikannya ini, telinga sebelahnya itu sampai dipotong. Astaga, telinga dipotong, gimana ceritanya?
Jadi karena si Chloe ini cuma punya sebelah telinga, jadi dia terpaksa kemana-mana harus memakai sorban hijau untuk menutupi lukanya. Nah karena kejadian itu si Chloe ini marah besar nih, dendam ya sama majikannya. Dan untuk membalas perbuatan si majikannya itu, si Chloe ini membuatlah kue panggang di atas daun olender yang sangat beracun. Dimana pas kuenya ini udah jadi, sebenarnya sasarannya kan si majikan, si yang cowok, yang si Mark itu. Nah naasnya yang makan kue itu justru istri sang majikan dan juga dua anak perempuannya. Bukan anak perempuannya si Chloe ya, anak perempuan majikannya. Jadi istri sama anak-anak majikannya, sedangkan tuannya nggak makan kue itu. Setelah memakan kue itu, mereka pun langsung pingsan dan akhirnya meninggal dalam kesakitan. Jadi yang meninggal 3 orang, istri sama anak-anak majikannya. Nah karena tahu kejadian ini si Chloe nih kabur dia lari. Tapi akhirnya ketangkep juga sama si Mark. Dia pun langsung digantung nih di tengah-tengah halaman karena udah saking keselnya gitu, dan disaksikan oleh budak-budak perkebunan yang lain. Jadi majikannya itu kayak punya perkebunan gitu yang punya banyak budak atau punya banyak asisten. Nah si Chloe ini digantunglah di tengah-tengah halaman, disaksikan dengan budak-budak yang lain. Dan dari setiap sudut di rumah ini, semua benda-benda, semua area, ada satu benda nih yang sangat mencuri perhatian dan menjadi item yang paling berhantu, yaitu sebuah cermin besar yang menyimpan kekuatan magis. Jadi semua tamu yang berkunjung ke perkebunan itu, terus dia mampir masuk ke dalam rumah dan melihat cermin ini, cermin besar ini, mereka bersaksi bahwa kerap melihat cetakan tangan anak kecil pada cermin, atau mungkin cermin yang bekas dipegang sama anak kecil, jadi kayak masih ada kelihatan bekas tangannya gitu. Dan kejadian ini pun dihubung-hubungkan dengan cerita yang beredar, yaitu kematian sang majikan. Jadi tadi ada 3 orang kan yang meninggal, yaitu istri dan 2 anak majikannya. Jadi menurut tradisi setempat, kalau pemilik rumah meninggal, semua cermin yang ada di dalam rumah harus ditutupi kain untuk mencegah rohnya terjebak di dalam cermin. Nah waktu ketiga orang ini meninggal, cermin besar yang dibilang tadi itu nggak ditutup oleh kain. Jadi konon istri dan juga 2 anaknya terjebak di dalam cermin itu. Oke, jadi untuk cerita ini juga nggak bisa dibuktikan, tapi ya katanya setelah kejadian itu, penampakan dari seorang perempuan kerap muncul di daerah sana, dan juga penampakan seorang gadis muda yang muncul di cermin. So itu dia kisah mengenai rumah paling berhantu di Amerika, Mindless Plantation. Mulai dari video ini dan juga video-video selanjutnya, mungkin akan lebih aku persingkat karena ada nih salah satu masukan yang bilang kalau durasinya terlalu panjang, jadi agak ngebosenin, bikin ngantuk atau gimana lah. Tapi nggak apa-apa lah ya, semoga kalian nggak bosan nonton video aku. Ini udah aku ringkas-ringkasnya. Oke, mungkin kalau ada dari kalian yang mengetahui cerita lain tentang rumah ini, kalian bisa komen di bawah. Atau mungkin kalian udah pernah berkunjung gitu ke sana terus melihat cermin itu langsung, kalian bisa buat komen di bawah. Dan selalu aku ingetin untuk jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga aktifkan lonceng kalian agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Sorry banget kalau ada salah kata, and see you on the next video. Bye.